Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu. Persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik para sahabat Risa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatannya hari ini. Dan juga kami menyapa Bapak, Ibu, dan pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah sahabat Risa, kita sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber dari spesialis mata. Siapakah beliau? Nah hari ini kita akan membahas tema dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia yang akan diperingati esok hari pada tanggal 10 Oktober 2024. Nah, tema hari ini adalah tentang gadget versus mata anak. Jadi kita harus mengetahui fakta yang harus orang tua ketahui, apalagi orang tua di sana ya pada ini ya tentang pergadgetan anak. Nah, gimana nih kalau misalkan kita kaitkan dengan kesehatan anak? Langsung saja kita sapa bersama-sama yuk Dr. Ati Rahmawati, spesialis mata. Assalamualaikum Dr. Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Ati? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, sehat selalu dan ceria selalu ya Dokter Ati ya. Iya, alhamdulillah. Baik Dokter Ati, hari ini berarti comeback lagi nih ke rumah ASI ya Dokter ya. Nah Iya. kita ini tema yang baru karena besok ada peringatan Hari Penglihatan Sedunia ya Dokter ya. Nah dan ini temanya tidak jauh-jauh dari kekinian ya, artinya tentang pergadgetan karena Iya. kita tahu bahwa anak-anak kecil sekarang sudah main gadget atau mungkin sudah diberikan gadget. Nah ini bagaimana sih Dok kalau menurut pandangan seorang spesialis mata itu pengaruh penggunaan dari gadget terhadap kesehatan mata anak ini? Iya, terima kasih Mbak Gita. Jadi memang gadget ini ya memang tidak bisa kita pungkiri ya Mbak Iya. Gita ya. Jadi memang perkembangan teknologi terus dan tentu saja sudah merambah ke semua aspek kehidupan termasuk kehidupan anak-anak kita gitu Iya. ya. Dan di anak-anak ini memang ada hal yang khusus ya dibandingkan orang dewasa ketika kita menghadapi gadget kayak gitu. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut, tapi memang bagaimanapun gadget ini memang ada manfaatnya ya, sangat banyak manfaatnya. Dan gadget sendiri karena kalau pengertiannya sebenarnya screen itu banyak ya, dari dulu kita juga sudah mengenal TV misalnya ya. Tapi pada umumnya kan kita akan melihat TV pada jarak yang cukup jauh gitu ya. Tapi kalau gadget ini perangkat elektronik yang canggih yang memang biasanya dilihat dan dioperasikan dalam jarak dekat. Nah itu masalahnya juga Mbak Gita. Jadi memang nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya untuk aspek-aspeknya seperti apa Baik, efeknya Dokter. gadget ini. Baik Dokter, berarti memang sebenarnya ada efek positif dan negatifnya Iya, juga. betul. Tapi yang bagaimana juga gitu Iya, ya Dokter ya betul. pertanyaannya. Nah sebenarnya yang akan jadi pertanyaan selanjutnya adalah tanda-tanda awal kalau misalkan anak kita itu mulai terganggu nih Dok akibat penggunaan gadget ini seperti apa sih Dok? Ya, jadi memang penggunaan gadget itu sebetulnya mungkin bisa saya sampaikan dulu ya. Untuk screen time pada anak itu di bawah usia 1 tahun itu tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan Jadi ya oleh sahabat WHO Risa. ini apa namanya itu dari WHO ya, itu tidak merekomendasikan penggunaan gadget sama sekali pada anak di bawah 1 tahun. Kemudian setelah lebih dari 1 tahun itu di usia di bawah 7 tahun ya itu juga terbatas gitu ya. Semakin sedikit melihat gadget itu semakin baik gitu, dan mungkin paling lama itu adalah 1 jam. Itu pun hanya untuk kegiatan misalnya ya menelpon keluarga ya, video call misalnya yang kebetulan ayahnya mungkin bertugas di luar daerah dan sebagainya, atau kakek neneknya, hanya untuk aktivitas seperti itu. Nah setelah itu pada usia-usia sekolah, nah itu hanya dibatasi juga mungkin 2 atau 3 jam itu saja hanya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah kayak gitu. Yang direkomendasikan adalah seperti itu. Baik. Karena memang efeknya yang berbeda pada masa anak-anak
atau mata anak yang memang masih berkembang, Mbak Gita, gitu ya. Baik. Nah, ini menarik tentang perkembangan mata anak nih. Iya. Nah, kira-kira apa nih Dok yang harus diketahui oleh para orang tua sana tentang kesehatan mata, apalagi tentang pertumbuhan ya, anak-anak selalu berkembang, selalu bertumbuh nih, bagaimana? Iya. Jadi tentang pertumbuhan mata anak ini kan memang kita tahu mata anak itu akan bertumbuh pesat dalam 1 tahun pertama, kemudian pada masa balita, kemudian juga sampai dengan 18 tahun masih tumbuh. Nah, tadi kan juga ketika anak-anak itu sudah menggunakan gadget dan itu nanti juga akan terasa ada perubahan-perubahan gitu ya Mbak Gita ya. Tadi kalau Mbak Gita menanyakan gejala-gejalanya seperti apa ketika anak itu terganggu menggunakan gadget, karena tidak direkomendasikan. Jadi tentu saja kalau menggunakan gadget apalagi berlebihan, nanti akan yang mungkin paling secara umum ya, secara umum perkembangan anak itu sendiri kayak gitu. Jadi tidak hanya di soal penglihatannya ya Mbak Gita ya, tapi memang macam-macam sudah dilaporkan gitu ya yang yang terjadi akibat penggunaan gadget berlebihan itu di pertumbuhannya, di kemudian konsentrasinya, kemudian juga kalau di penglihatannya, khususnya penglihatannya karena tumbuh itu tadi. Jadi itu bagaimanapun adalah aktivitas melihat dekat yang banyak. Jadi itu akan terjadi akomodasi yang berlebihan. Nah, kemudian juga ketika anak itu banyak bermain gadget, itu kan biasanya mainnya kan di dalam rumah ya Mbak Gita ya, dan cenderung bermalas-malasan seperti itu ya. Jadi tidak, aktivitas fisiknya berkurang. Nah, jadi kalau secara kesehatan anak pastinya kan juga aktivitas fisik yang kurang itu juga pasti akan mempengaruhi pertumbuhan secara umum juga. Nah, terkait dengan matanya juga anak tersebut jadi banyak melihat dekat, aktivitas melihat jauhnya jadi kurang, kemudian juga kurang terkena sinar matahari alami. Nah, itu semua berkaitan dengan aktivitas hormon di mata yang kemudian nanti menyebabkan juga lebih mudah terkena minus kayak gitu. Selain juga vitamin D juga yang memang sudah diteliti ada kaitannya. Selain itu juga kalau misalnya itu dilakukan misalnya di malam hari pun ya Mbak Gita ya, atau mungkin di waktu-waktu yang anak tersebut seharusnya beristirahat kayak gitu, jadi nanti kurang tidur juga dan akhirnya secara umum perkembangannya juga terganggu, termasuk kesehatan matanya kayak gitu Mbak Gita. Jadi yang paling umum adalah mungkin minus ya, terutama ya, tetap ya. Baik. Karena tadi ya penggunaannya aja tidak teratur secara lama durasinya, kemudian jaraknya juga, betul. Bahkan posisi bermalas-malasan bisa sampai tiduran gitu ya. Iya, biasanya kan gitu ya Mbak Gita ya. Benar. Nah, kalau untuk menanggapi jika anak rewel nih zaman sekarang, udah kasih gadget aja lah Dok. Nah, itu gimana tuh Dok? Itu memang harus gimana ya, harus kita kembalikan ke orang tua bahwa memang itu tidak boleh, jadi harus diatur sedemikian rupa penggunaannya ya. Bahkan kalau memang itu bisa kita manfaatkan untuk media belajar juga ya, tapi memang harus bijak, harus dengan pengawasan orang tua seperti itu. Baik Dokter, nah menarik ya, memang orang tua di sini harus berpikir lebih kreatif lagi ya Dokter ya, mencari alternatif lain selain gadget gitu ya Dokter ya. Nah tadi menarik Dok, kalau misalkan masalah dengan salah satu resikonya adalah mata minus ya Dokter ya, kalau pada anak-anak. Berarti apakah ini bisa mulai terpengaruh dari sejak usia kapan nih Dok untuk mata minus pada anak-anak? Jadi kalau dari penelitian ya Mbak Gita ya, ada satu penelitian juga yang saya cermati itu pada saat pandemi COVID-19 kemarin, yang kemudian anak-anak sekolah itu harus belajar online seperti itu ya, sehingga terjadi peningkatan aktivitas atau durasi screen time-nya. Ternyata pada anak yang di bawah usia 8 tahun itu pemanjangan aksis bola mata yang itu memang sebagai penyebab utama mata minus itu terjadi sangat cepat gitu ya, prosentasenya banyak terjadi pada anak usia di bawah 8 tahun seperti itu. Jadi memang sampai 8 tahun atau 7 tahun itu ketika perkembangan mata anak itu sangat cepat, nah disitulah makanya kalau misalnya paparan itu terjadi sejak dari usia di bawah 1 tahun, bisa dibayangkan ya, masih panjang anak tersebut, pertumbuhannya yang sangat cepat, jadi bisa resiko terjadi
miopia yang derajat tinggi, seperti itu. Baik dokter, berarti memang dari ini ya, bahkan sudah ada yang meneliti ya dokter ya, akibat dari COVID ya, karena ya gimana ya, sekolah nggak bisa gitu ya dokter ya, jadi memang harus lewat padahal penelitiannya baru 6 bulan saja itu sudah sudah pemanjangannya ya? Sudah banyak seperti itu, apalagi kalau kemarin sudah bertahun-tahun terjadi ya. Iya, baik, berarti peningkatan ini ya dok, apa kejadian anak-anak usia sekolah yang jadi mata minus itu jadi tambah banyak gitu ya dokter ya, karena aktivitas tersebut. Betul. Nah kalau misalkan untuk pergadgetan juga memang bahaya juga yang sinar biru itu ya dok ya? Iya betul, jadi memang ada efek dari blue light-nya juga itu yang kemudian nanti juga mempengaruhi, yaitu tadi regulasi hormon kayak gitu ya dari penelitian, dan itu memang mempengaruhi pola tidurnya anak, pola istirahatnya, dan pada akhirnya juga mempengaruhi pertumbuhannya juga. Nah selain itu juga pengguna gadget itu secara umum ya Mbak Gita ya, screen time-nya tinggi itu akan menyebabkan mata kering juga gitu ya. Menarik. Jadi ketika menggunakan gadget berlebihan, kita cenderung untuk lupa berkedip gitu. Jadi kering, ya, jadi kering, matanya kering. Kemudian juga selain itu juga lelah ya pastinya ya. Gitu. Iya, karena saking asik ngelihat kontennya dok ya, jadi melotot terus sampai berkedip. Apalagi kalau anak-anak ya, benar-benar mungkin susah ya dikasih tahu gitu ya. Benar dokter. Nah ini menarik. Oke, berarti untuk kedepannya dok, karena memang sudah banyak sekali kejadian-kejadian tadi, bahkan ada yang beresiko ke mata minus, dry eye atau tadi mata kering, bahkan mata lelah ini, bagaimana sih dok cara orang tua untuk mengantisipasinya, atau mungkin ya udah kalau misalkan sudah pengaturan screen time-nya, lalu apa lagi yang harus dilakukan? Ya, jadi selain pengaturan screen time, durasi screen time itu kalau memang harus melihat gadget untuk waktu tertentu seperti itu ya. Misalnya mengikuti pembelajaran seperti itu ya, agak susah juga ya Mbak Gita ya kalau memang belajarnya secara online kayak gitu. Jadi secara umum itu dari dari Perhimpunan Mata ya, itu merekomendasikan untuk mengistirahatkan matanya kayak gitu. Jadi ada namanya rule 20-20-20. Menarik nih. 20-20-20. Jadi 20 menit setelah kita terus-menerus menatap gadget, itu kita mengistirahatkan mata kita selama 20 detik untuk melihat jarak paling tidak 20 kaki. 20 kaki itu kira-kira 6 meter gitu. Jadi untuk melihat jauh kira-kira 6 meter itu selama 20 detik setelah kita terus-terusan menatap gadget. Jadi itu untuk mengistirahatkan. Itu secara umum seperti itu. Bisa juga kita berlakukan pada anak kita ya. Terutama ya anak yang mungkin sudah bisa kita ajak berkomunikasi tentunya ya. Kalau masih anak kecil sudah langsung dilarang aja sudah. Baik dokter. Nah kalau misalkan lihat yang ijo-ijo gitu ngefek nggak sih dok? Lihat yang hijau-hijau sawah ya Mbak Gita. Ya, jadi memang aktivitas di luar ruangan seperti tadi itu, memang aktivitas fisik di luar ruangan itu kan memang kita akan cenderung rileks ya, kita melihat jarak jauh, kemudian juga melihatnya juga tidak perlu berakomodasi ya, dan tidak juga ada masalah dengan radiasi yang gadget, tentunya itu pasti ya bermanfaat ya secara secara keseluruhan, tidak hanya tentang kesehatan matanya saja gitu. Baik dokter, baik. Berarti salah satunya tadi ya dokter ya, ada rule 20-20-20 gitu ya. Betul. Jadi 20 detik itu diistirahatkan dulu mata untuk melihat jarak pandang jauh tadi ya, sejauh 6 meter tadi. Ya kalau anak kecil udah langsung aja disabetin. Biar nggak usah main gadgetin sekalian ya dokter ya. Ini yang kalau usia sekolah gitu ya dokter ya, kalau bisa seperti itu. Nah kalau misalkan bagaimana dok tanggapannya dengan penggunaan, kan sekarang banyak beredar kacamata anti radiasi, melindungi sinar UV dan lainnya, itu bagaimana dok? Iya, jadi memang untuk radiasi gadget kayak gitu memang kita juga misalkan kita banyak membaca berita itu ya, memang untuk misalnya kayak ponsel yang zaman dahulu, kemudian PC komputer yang zaman dahulu itu juga radiasinya sangat tinggi seperti itu ya. Jadi silakan saja kalau memang perlu bisa ditambahkan
untuk anti radiasi gitu ya. Kemudian juga bisa diredupkan yang lebih nyaman seperti itu ya. Jika memang kita memang harus menggunakan gadget. Untuk kacamata anti radiasi sendiri itu memang ada ya. Biasanya yang ditawarkan adalah anti radiasi UV, karena UV dari sinar matahari pun juga memang bisa menyebabkan masalah ya. Misalnya pertumbuhan jaringan parut di permukaan mata, misalnya seperti itu juga ya. Bahkan kalau pada orang dewasa juga katarak nantinya seperti itu. Hanya saja itu memang terus tidak, ketika kita terus pakai kacamata anti radiasi aman, aku jadi bisa main gadget berlama-lama kayak gitu, tidak juga Mbak Gita ya. Jadi tetap harus bijak juga kita tetap untuk menyikapi kaitannya dengan gadget ini. Nah iya, tetap ya memang harus sebijak mungkin gitu ya dokter ya. Nah kalau kaitannya dengan kacamata dengan tetes mata dengan mata kering tadi itu bagaimana dok? Karena kan memang mungkin ada obat tetes mata yang dijual di luar sana secara bebas, akhirnya udah orang tua kalau kamu kebanyak makan gadget tetesin aja, nah itu gimana dok? Ya jadi memang itu untuk mata kering memang bisa kita berikan tetes mata untuk artificial tears ya, tetes air mata buatan ya. Tapi sebetulnya kalau untuk masalah gadget sendiri itu kan kalau mata kering, kalau memang pada orang tua kan memang karena sudah ada disfungsi dari kelenjar-kelenjar seperti itu ya. Tapi kalau pada orang masih muda apalagi anak-anak kan sebetulnya tidak ada seharusnya ya seperti itu, kecuali memang ada kaitannya dengan penyakit-penyakit tertentu. Jadi memang karena efek dari jarang berkedip itu akibat kita terlalu terpaku pada gadget kayak gitu. Jadi sebetulnya ya memang diatur pengaturannya itu tadi ya, dan memang kita harus sering berkedip untuk meratakan air matanya kayak gitu. Tapi misalkan memang diperlukan tetes air mata buatan, bisa saja juga dibeli gitu ya, misalnya secara bebas, tapi dengan catatan yang dibeli adalah memang obat tetes air mata buatan yang berlabel hijau biasanya ya. Jadi obat bebas kayak gitu, tapi tidak perlu misalnya merah, terus kemudian juga tidak perlu membeli yang kemudian mengandung anti radang, antibiotik seperti itu. Kalau mau sudah ada keluhan lebih lanjut memang harus diperiksa dulu. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong periksa, kapan nih orang tua ini harus memeriksakan anaknya, apalagi yang anaknya terlalu maniak gadget ini dok? Sekalian pesan-pesan nih kepada para bunda di luar sana dokter. Jadi kalau memang yang sudah terlanjur memberikan gadget pada anak ya, memang itu memang harus segera mengevaluasi diri ya, karena efeknya juga banyak kita temui anak-anak yang kemudian itu minusnya sangat tinggi, dan memang kita tanyakan tidak ada riwayat dari kedua orang tuanya bahkan ya, terus kemudian memang ada riwayat diberikan gadget sejak kecil seperti itu ya. Jadi memang harus dengan pemaparan yang tadi sudah saya sampaikan ya Mbak Gita ya, dari rekomendasi dari WHO tadi untuk durasi screen time, juga untuk anak-anak di bawah usia yang usia sebelum sekolah memang tidak perlu diberikan gadget seperti itu ya. Jadi jika memang kemudian terlihat ada gejala-gejala yang mengarah kepada kelainan-kelainan pada mata, harus segera di screening, diperiksakan sehingga bisa kita lihat gitu ya, seandainya memang anak tersebut memang ada miopia misalnya Mbak Gita ya, kemudian kita bisa memberikan kacamata misalnya ya, dan tentu saja mengurangi gadgetnya, karena memang kaitannya juga seringkali kalau sudah minusnya terlalu tinggi atau kelainan refraksi yang terjadi pada awal masa anak-anak itu kadang disertai dengan mata malas. Nah itu tadi, jadi memang di situ kita bisa tahu, kalau memang diperiksakan kita bisa tahu, dan kita bisa memberikan saran-saran untuk mengobati mata malasnya juga. Apalagi kalau yang sudah sampai terjadi juling dan sebagainya kan pastinya juga akan butuh penanganan yang lebih lanjut ya Mbak Gita ya. Baik dokter. Nah terakhir nih dok, sebenarnya ada rekomendasi nggak dok, ini garis bawahi ya, untuk anak usia sekolah, karena sekarang ini memang gadget tidak bisa dipungkiri, misalkan ujian harus pakai laptop dan PC, tuh jarak yang dianjurkan, kemudian posisi mungkin seperti apa dok?
Ya, jadi memang kalau jarak itu tetap sama seperti jarak baca itu paling tidak 30 ya, itu kan dengan 30 cm itu kita berakomodasi 3 dioptri gitu ya. Kemampuan akomodasi kita kan paling sekitaran sampai 5 gitu ya Mbak Gita ya. Jadi memang tidak bisa terlalu dekat sekali. Termasuk biasanya kalau kita lelah terus kita kemudian sambil tiduran itu tadi cenderung terlalu dekat jadinya ya. Tapi kalau untuk laptop, kemudian komputer, itu kan sebetulnya kan cukup besar ya, malahan ya, kita bisa mengambil jarak yang lebih jauh, mungkin 50 cm, seperti itu sudah cukup, seperti itu Mbak Gita. Sebenarnya tidak hanya gadget juga sih, membaca pun kita juga perlu menggunakan jarak yang tepat. Oh iya, baik dokter. Intinya ini ya, yang menggunakan kemampuan otot mata nih dokter ya dalam membaca ya, ini sangat-sangat mempengaruhi kesehatan mata. Luar biasa seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Ati ya, memang kita harus lebih aware lagi terhadap gadgetan pada anak-anak ya. Tidak direkomendasikan di bawah usia 1 tahun itu untuk orang tua memberikan gadget seperti itu ya. Dan kalaupun memang harus terpaksa memberikan gadget pada anak-anak usia sekolah ya memang kita harus ketahui betul tentang screen time-nya. Jadi pembatasan durasi dalam pemakaiannya, kemudian jarak penggunaannya. Seperti baca tadi ya minimal jarak 30 cm bahkan bisa sampai 50 cm seperti itu, dan juga posisinya. Tidak dianjurkan membaca apalagi menggunakan gadget sambil tidur gitu ya dok ya. Dan juga sering-seringlah untuk mengistirahatkan mata kalau misalkan sudah 20 menit dalam beraktivitas gitu ya. Tadi dengan rumus 20-20-20 yang sudah diberikan oleh dokter Ati ya, dianjurkan. Jadi memang kita harus mengistirahatkan selama 20 detik untuk melihat jarak pandang 6 meter. Atau mungkin bisa beraktivitas dulu nih di luar gitu ya, olahraga gitu, lebih bagus lagi ya dokter. Luar biasa, kita ucapkan terima kasih kepada dokter Ati. Terima kasih dokter Ati atas kehadirannya. Semoga sehat selalu dan apa yang di-sharing-sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga di Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.